Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwu. Ini yang jilid ke-1 ya. Sekarang kita melihat pada halaman yang ketiga. Seperti ini, kemarin sudah dibahas yang huruf jar. Sekarang kita akan membahas yang bagian keduanya tentang al-fi'lu. Baik, kita baca terlebih dahulu. Al-fi'lu, fi'il itu adalah kalimatun, sebuah kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan kepada suatu arti, waktu rinat, dan disertai atau diiringi dizamanin oleh waktu. Jadi fi'il adalah sebuah kalimat yang mempunyai arti dan diiringi atau disertai waktu maknanya. Contoh, kataba, menulis. Artinya di sini ada waktunya, kapan menulisnya. Di sini adalah bentuknya fi'il madi, artinya dia telah menulis. Qara'a, membaca. Di sini maknanya adalah membaca, waktunya adalah telah. Karena dia ada fi'il madi, maka qara'a diartikan dia telah membaca. Kalau yaktubu juga fi'il, dia artinya adalah menulis, tapi waktu yang ada dalam yaktubu berbeda dengan dalam kataba. Kalau kataba dia telah menulis, kalau yaktubu dia sedang menulis, atau boleh juga diartikan yaktubu itu adalah dia sedang menulis atau dia akan menulis. Kemudian yang yaqra'u, membaca. Nah, ini berbeda dengan kalimat qara'a, walaupun artinya membaca, tapi dalam yaqra'u waktunya adalah sedang atau akan. Maka yaqra'u diartikan dia sedang membaca, atau boleh juga diartikan yaqra'u dia akan membaca atau dia sedang membaca. Aktubu artinya adalah saya sedang menulis atau saya akan menulis. Aqra'u, saya sedang membaca atau saya akan membaca. Nah, itu beberapa contoh daripada fi'il. Nah, berikutnya adalah alamatul fi'li. Ciri-ciri dari fi'il ialah di sini ada 4 ya. Pertama qad, contohnya qad qamatis shalat. Kedua sin, contohnya sayadhhabu, sayarji'u. Kemudian saufa, contohnya saufa ta'lamun. Yang keempat ta tanis sakinah, contohnya qalat dan dhahabat. Di sini hanya menjelaskan contoh-contoh saja. Nah, untuk memahaminya kita harus memahami lebih jauh tentang keempat ciri daripada fi'il ini. Baik, sebetulnya sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, tapi tidak ada salahnya saya jelaskan dulu di sini sebagai sesingkat mungkin biar tidak terlalu panjang lebar ya. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah qad. Baik, akan saya mulai dari sini aja ya. Qad. Pertama, qad adalah huruf. Jadi qad itu adalah huruf, dia bukan isim, juga bukan fi'il. Tentu yang namanya huruf itu punya nama. Dan qad itu punya dua nama. Pertama, qad disebut huruf tahqiq. Ada juga yang menamainya dengan qad sebagai namanya adalah huruf taukid. Kemudian nama yang kedua, qad disebut huruf taklil. Kenapa berbeda nama untuk qad? Perbedaan ini terjadi dikarenakan letak dari qad itu sendiri. Jadi yang harus kita pahami bahwa qad itu dia letaknya adalah sebelum fi'il. Jadi bukan sesudah fi'il, tapi dia ada sebelum fi'il. Nah, fi'il apa saja
yang bisa ada kod sebelumnya. Nah, kod letaknya bisa sebelum fi'il madi, atau kod juga bisa letaknya sebelum fi'il mudhari. Jadi hanya dua fi'il ini yang bisa ada kod sebelumnya. Untuk fi'il amar jelas tidak mungkin dan tidak ada. Nah, perbedaan letak inilah yang menimbulkan perbedaan nama. Kalau kod sebelum fi'il madi, maka kod disebut dengan huruf tahqiq. Atau huruf taukid. Kalau sebelum fi'il mudhari, kod disebut huruf taklil. Jadi untuk membedakan mana kod tahqiq, mana kod sebagai huruf taklil, kita lihat saja di manakah letaknya kod itu sendiri. Apakah sebelum fi'il madi ataukah sebelum fi'il mudhari. Ya. Nah, apa fungsinya kod yang ada sebelum fi'il madi dan yang ada sebelum fi'il mudhari? Nah, fungsinya sama dengan nama dari kod itu sendiri. Kod disebut huruf tahqiq. Nah, ini karena dia berguna untuk menegaskan fi'il. Kalau huruf taklil untuk sesuai dengan namanya, taklil kolil ya. Ini bentuk pada sulasil majid. Menyedikitkan fi'il. Baik, kita perhatikan contohnya. Kalau kita menyimpan kod sini misalkan ya. Kemudian kita simpan kod di awal sebuah fi'il madi, misalkan kod qara'tu. Kemudian pada contoh berikutnya kita menggunakan kod, tapi sudahnya menggunakan fi'il mudhari. Qad aqra'u. Nah, kodnya sama, tulisannya juga sama, tapi yang membedakan adalah fi'ilnya. Kalau kod ke dalam fi'il madi, maka ini menunjukkan kod akan diartikan. Jadi kod di sini ya, dia harus diartikan sebagai penguat, seperti dengan taukid penguat. Ya. Maka diartikannya, sungguh saya telah membaca. Artinya kod di sini menegaskan bahwa pekerjaan ini telah dilakukan, benar-benar telah dilakukan. Itu kod. Dia menegaskan bahwa pekerjaan ini benar-benar telah saya kerjakan. Sungguh saya telah baca Quran, telah membaca. Tetapi kalau menggunakan kod ke dalam fi'il mudhari seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini jarang dikerjakan. Maka kodnya dalam bahasa Indonesia sudah diartikan terkadang atau kadang-kadang. Kadang-kadang saya membaca. Jadi pekerjaan ini kadang saya kerjakan, kadang juga tidak. Itu namanya kod sebagai huruf taklil. Nah, kemudian juga kita lihat dalam segi penulisannya, penulisan kod bisa hanya kod saja kayak gini. Seperti kod qamatis shalah. Bisa pakai waw, ada waw sebelumnya, jadi waqad. Bisa juga pakai fa. Dalam Quran ada kalimat faqad ra'aitumuhu, ada faqad. Atau pakai lam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama qad. Cuman penulisannya beda. Ada qad tanpa kalimat lain sebelumnya. Ada pakai huruf paus sudah sebelumnya. Ada pakai fa, ada juga pakai lam. Nah, qad sebagai ciri fi'il artinya kalau ada qad
maka kalimat sesudah qad ini pasti sebuah fiil. Pilihannya adalah kalau tidak fiil madi, pasti fiil mudhari. Maka qad disebut sebagai ciri fiil. Karena sebagai ciri bahwa kalimat sesudah qad adalah fiil. Cuma nanti fiilnya bisa fiil madi atau mudhari. Itu penjelasan singkat tentang qad. Nah, kemudian tentang sin dan saufa. Baik, akan saya jelaskan singkat saja. Ya, tidak terlalu banyak waktu ya. Nah, sin dan saufa ini, jadi mau sin, kayak gini tulisannya, ataupun saufa, kayak gini. Yang harus kita pahami dengan sin saufa adalah, dia dalam ilmu nahu disebut huruf mustaqbal. Hanya huruf untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Apa gunanya sin dan saufa bagi sebuah fiil? Sebelum kita lihat gunanya, kita harus tahu dulu bahwa sin saufa ini, kita harus tahu dulu di mana letaknya. Dia letaknya adalah sebelum fiil amr. Maaf, bukan fiil amr ya. Fiil mudhari. Jadi itu hanya ada sebelum fiil mudhari. Dan tidak ada dalam fiil madi, juga tidak ada dalam fiil amr. Hanya ada fiil mudhari dalam fiil mudhari saja. Kemudian apa fungsinya? Apa ada pengaruhnya fiil mudhari yang diawali oleh sin dan saufa? Jawabannya tentu ada pengaruhnya. Nah, fungsi sin dan saufa sesuai dengan namanya itu adalah untuk membatasi waktu fiil mudhari dengan waktu yang akan datang. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebuah fiil mudhari, misalkan kita buat contoh. Misalkan kita ambil contoh kalimatnya yang mudah, adhabu. Artinya, saya akan pergi atau saya sedang pergi. Nah, adhabu ini boleh diartikan saya sedang pergi. Boleh juga diartikan saya akan pergi. Tetapi kalau kita menyimpan sin di awal, nah seperti ini, sa'adhabu, dengan adanya sin, maka ini harus diartikannya adalah akan. Tidak boleh diartikannya sedang, sesuai dengan namanya. Jadi sa'adhabu artinya saya akan pergi. Tidak boleh diartikan sedang. Kenapa? Tidak boleh diartikan saya sedang pergi karena adanya huruf mustaqbal yang membatasi fiil mudhari dengan waktu yang akan datang. Nah, demikian penjelasan singkat tentang qad dan sin saufa. Untuk yang tak ta'nis dapat dilihat dalam penjelasan saya pada video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.